Ya untuk baca Quran selama 3 hari malam. Jadi ada ustaz dibayar, ustaz di kontraknya 3 hari malam. Orang lain, bukan anaknya. Keluarga balik pulang. Bahkan ada satu kisah. Ada orang kaya, paling betul. Kenapa saya bilang kaya betul? Karena hartanya istrinya banyak. Tapi kalau orang hartanya banyak istrinya masa itu belum kaya. Dulu kurang. Ya orang kaya, hartanya banyak, istri juga punya. Harta yang luar biasa banyak, melimpah ya Allah. Suatu hari Pak dia sakit, dan dia datang ke satu rumah sakit yang besar, ya. Apa periksakan yang dirinya. Ternyata semua dokter yang dia temui, beberapa rumah sakit yang dia datangi, bahkan sampai luar negeri, semua dokter mendiagnosa bahwa si orang kaya tadi mengidap kanker dari rumah. Dan diprediksi para dokter umur 30 bulan ini. Sehingga dia pulang dengan kecewa, nggak ada gunanya. Banyak uang, banyak aset, tapi hartaku nggak mampu mengobatinya. Akhirnya karena dia sudah pesimis bahwa kemana-mana tidak ada yang mampu mengobatinya. Akhirnya dia keluar ke pasar. Begitu pasar dia kumpulkan istri-istrinya. Begitu dia kumpulkan istri-istrinya, dia bilang, abang baru pulang dari beberapa negara, abang medical check up, memeriksakan dia Pak. Ternyata seluruh rumah sakit mengatakan abang kanker stage 4. Diprediksi berapa bulan? Senyum-senyum jelas kita warisan keluarga bertemu rumah. Nah kemudian kata suaminya, abang mengundang sama kalian semua, kata si suami, barang siapa di antara kalian yang mau nanti begitu abang meninggal, kemudian dia mau menyimpan sama 40 hari 40 malam kubur, jadi nanti kita bangun kubur dibuat kuburan di sebelahnya, tapi kuburan itu dibuat selang oksigen dan asupan makanan bisa masuk, jadi tetap bisa hidup di dalam kubur itu. Siapa yang menemani bapak keluar rumah, abang belikan separuh harta abang punya. Tengok ini udah bilang begitu. Apa orang tua? Abang muda. Tolak-tolakan satu pun istrinya. Karena istrinya yang mau, bagaimana anak-anak kubur semua itu kubur. Dia belum kena. Ayah didiagnosa dokter, ayah meninggal kesalahan. Mulai dari siapa di antara kamu namanya di dalam kubur sama Pak keluarga? Ayah berikan separuh harta yang begitu. Satu pun namanya nolak semua. Ditawari apa lagi tidak mau. Karena keluarga tidak yang mau. Akhirnya suaranya buat pengumuman. Begitu buat pengumuman, dibuat plan. Sekarang nanti dibagikan melalui plan. Barang siapa menemani saya di dalam kubur sama Pak keluarga rumah, saya berikan separuh harta. Satu pun masyarakat di kampung itu tidak ada yang mudah. Apa yang berani menemani orang banyak mau. Akhirnya apa? Akhirnya yang mau banyak orang miskin. Kerjaan itu bukan cari kayu bakar di hutan. Jadi dari kayu bakar di hutan kemudian dijual ke orang. Pulang dari itu nggak tahu keadaan. Ketika dia baca pengumuman tadi, begitu dia baca pengumuman dalam hati mantap ini. Jarang-jarang ada pengumuman begini. Ayo daftar orang. Dia daftar, begitu dia daftar, dibuatlah kontrak, dibuat perjanjian, begitu selesai dibuat perjanjian, meninggal orang kaya. Begitu meninggal orang kaya, dibuatlah 2 kuburan. Satu kuburan itu didesain supaya orang di dalam masih bisa hidup, yang sebelahnya lagi memang orang. Begitu dikubur orang kaya, maka orang miskin dibuat kontrak, itu juga dikubur di sebelah. Dibuat oksigen segala macam bisa hidup, kubur sebelah. Dikuburkan, begitu selesai didoakan, didoakan oleh imam, selesai didoakan dalam ibadah al-sunnah wal jamaah. Ketika orang mengantarkan ke kubur meninggalkan kuburan 7 langkah, orang terakhir meninggalkan kuburan 7 langkah, itu kan mereka mengantarkan datang. Jadi ketika mereka mengantarkan datang, terkejut mengantarkan. Kenapa terkejut? Karena ada orang hidup dalam kuburan. Bukan itu pun biasanya masuk kubur lama. Ini kenapa di dalam kuburan orang hidup? Ada mungkar bilang sama mereka, itu siapa? Aku nggak tahu. Jadi gimana kita tanya yang mati dulu atau hidup dulu? Kata si Nungkar, ya udahlah kita tanya hidup dulu karena mati boleh mesti hidup masuk dalam kubur. Itu loh. Ditanya, begitu ditanya, kok ngapain di sini? Wah aku di sini menemani kawan sebelah aku di rumah kaya. Aku buat perjanjian kalau aku sanggup menjaga dia keluarga rumah, dikasih nanti separuh harta. Maka kok perjanjian? Aku kerja bersama di dunia itu cari kayu bakar. Aku cari kayu bakar apa? Barang aku dapat dari mana sih? Ternyata aku bosan tanya tentang apa? Setiap hari itu nggak siap-siap. Jadi hari kedua
sampai hari ke-40. Begitu hari ke-40 kuburan dibongkar dan orang miskin dari dibongkar, langsung lompat ke orang kampung dan tepuk tangan. Sukses Allah mendadak berhasil menjaga orang kaya dalam hidup Pak Bupati, kasih separuh orang kaya. Ketika anak orang kaya tadi memberikan separuh harta ayahnya kepada seorang miskin, ini Pak, ini hak Bapak, karena Bapak sudah mampu menjaga orang tua saya 40 hari 40 malam kubur, ini hak Bapak. Bapak pada orang miskin, kata yang membela dia. Ini hak Bapak, aku nggak mau. Kenapa Bapak nggak mau? Aku di dunia ini hartaku satu-satunya hak orang cari kayu bakar. Itu ditanya sama mereka 40 hari 40 malam. Orang lagi kalau ada separuh harta Bapak Bapak yang bersama saya, berapa lama dikuburkan kemarin? Nah inilah luar biasanya. Ya ternyata ya amal yang menolong, tapi yang ketiga adalah surga. Ketika manusia tidak ada sesuatu yang mengantarkan dia terkubur, tapi tetap setia ke alam bawah. Apa itu amal? Amal baik, amal soleh, baik makhluk maupun ghaib. Jadi kalau makhluk itu ibadah yang sudah ditetapkan dalam syariat. Ada ibadah bagaimana? Seperti kita bekerja. Ya, kita bekerja kemudian melayani masyarakat, memberikan orang supaya nyaman. Bapak-bapak mungkin yang dari Kominfo juga bekerja bagaimana memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Ini amal soleh. Ini amal kebaikan yang kita lakukan, amal sosial yang kita lakukan. Yang ini bernilai dianggap sebagai amal soleh dan inilah barang yang bernilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari bersama kita selalu tidak jadi dunia untuk memperbanyak amal soleh, apalagi amal soleh sifatnya melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi yang disebut muslim itu kata Rasulullah adalah orang yang memberikan kenyamanan kepada orang lain baik dari perbuatan maupun dari lisan. Jadi orang Islam itu orang yang memberikan kenyamanan kepada orang lain baik dari perbuatannya maupun dari lisan. Jadi kalau seandainya gara-gara perbuatan kita dan gara-gara lisan kita orang nyaman, orang muslim. Jadi kalau muslim itu adalah orang yang memberikan kenyamanan kepada orang lain, ya, baik dari perbuatannya maupun dari lisan. Jadi inilah mudah-mudahan kita terus selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan dan Allah selalu balas apa yang kita lakukan dengan hal yang ini saja mungkin tidak bisa saya sampaikan. Bila ada yang mohon maaf,